Hai, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Spider-Man Far From Home. Film ini bercerita tentang Peter Parker yang direkrut oleh Nick Fury dan Mysterio untuk menghadapi ancaman dari dimensi lain saat sedang perjalanan sekolah di Eropa. Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, dan Jake Gyllenhaal. Dan tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Spider-Man Far From Home. Now all your friends have to die. Di Ixtenco, Meksiko, Nick Fury dan asistennya sedang memeriksa puing-puing bencana. Menurut informasi penduduk sekitar, kota itu dihancurkan oleh tornado yang memiliki wajah. Tiba-tiba, superhero berkostum aneh muncul di hadapan Nick Fury. Superhero itu langsung melawan monster batu yang juga tiba-tiba muncul di sana. Di kampus, Peter Parker sedang berbincang dengan sahabatnya yang bernama Ned. Yang sebentar lagi, Peter dan teman-teman sekelasnya akan melaksanakan study tour ke Eropa. Peter berniat akan mengungkapkan perasaannya kepada MJ saat berada di Eropa nanti. Peter meminta saran kepada Ned, namun dia melarang Peter untuk berpacaran saat study tour. Malam harinya, Peter dan Bibi May melaksanakan sebuah acara bagi mereka yang berhasil kembali setelah 5 tahun yang lalu dihilangkan oleh Thanos. Kemudian Happy datang sambil membawa uang sumbangan dari istrinya Tony. Happy kemudian memberitahu bahwa Nick Fury sedang berusaha menghubungi Peter. Sepertinya Nick Fury mempunyai tugas khusus untuk Peter. Dan benar saja, Nick Fury langsung menghubungi Peter. Namun Peter yang sebentar lagi akan melaksanakan study tour, dia tidak ingin diganggu. Peter mengabaikan teleponnya itu, namun Happy memaksa Peter untuk mengangkatnya. Kemudian Peter berjanji dia akan menghubungi kembali Nick Fury setelah study tournya selesai. Peter tidak mau acara menembak MJ jadi berantakan. Setelah kepergian Tony, Peter sangat kehilangan mentornya. Dia sangat telah menjadi pahlawan. Akhirnya Peter memutuskan untuk tidak membawa kostum Spider-Man-nya saat study tour. Di dalam pesawat, Peter meminta bantuan Ned agar bisa duduk di samping MJ. Kemudian Ned memberitahu Betty agar dia pindah tempat duduk karena Peter alergi parfum. Namun Pak Harrington yang mendengar hal ini malah menyuruh Peter untuk duduk di sampingnya. Sekarang MJ duduk bersebelahan dengan cowok paling populer di kelasnya yang bernama Brad. Ned sendiri berhasil duduk di samping Betty. Namun Peter yang cemburu cuma bisa melihat dari jauh. Singkat cerita, semua siswa telah sampai di Venesia, Italia. Tak disangka, Ned memberitahu Peter bahwa dia sekarang telah berpacaran dengan Betty. Peter kemudian diperiksa oleh petugas bandara karena ada sesuatu yang aneh di kopernya. Saat koper itu dibuka, Peter terkejut karena Bibi May telah memasukkan kostum Spider-Man ke kopernya. Untung saja petugas bandara mengira Peter adalah seorang cosplayer. Akhirnya mereka semua sampai ke dalam hotel untuk meletakkan semua barang bawaan. Setelah itu, semua siswa sedang berjalan-jalan di pinggiran sungai. Namun Peter diam-diam pergi mencari kalung bunga dahlia hitam yang akan diberikan kepada MJ saat mengungkapkan perasaannya nanti. Dan tiba-tiba saja, sesosok monster muncul dari dalam sungai. Peter tidak bisa berubah menjadi Spider-Man karena meninggalkan kostumnya di dalam hotel. Namun beruntung, Peter masih membawa alat pelontar jaringnya. Tiba-tiba saja, sesosok superhero yang tadi di awal muncul kembali. Dia mempunyai julukan yang bernama Mysterio. Kemudian Mysterio langsung melawan monster itu. Peter menggunakan sebuah topeng untuk membantu melawan monster itu. Dan akhirnya Mysterio berhasil mengalahkan monster itu. Malam harinya, Peter didatangi oleh Nick Fury dan memberitahu Peter bahwa seminggu yang lalu telah terjadi badai topan di Meksiko. Dan saksi mata mengatakan
Badai topan itu memiliki wajah seperti monster air yang tadi muncul. Setelah kejadian itu, 3 hari kemudian terjadi serangan monster di Meksiko yang hampir mirip. Nick Fury mengatakan bahwa saat ini dunia sedang terancam. Kemudian Nick Fury mengajak Peter ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Nick Fury memberikan sebuah kacamata yang dititipkan Tony untuk Peter. Setelah sampai ke markas rahasia, Nick Fury mengenalkan semua timnya, mulai dari Maria Hill, Dimitri, dan Mysterio. Mysterio sendiri mempunyai nama asli yaitu Quentin Beck. Quentin Beck mengatakan dia berasal dari bumi di universe lain. Beck kemudian menjelaskan bahwa monster-monster yang muncul belakangan ini adalah monster-monster elemental yang terdiri dari air, udara, api, dan bumi. Dan monster-monster itu pernah muncul di universe Beck. Sekarang Beck adalah satu-satunya orang yang tersisa karena universe-nya telah dihancurkan oleh monster elemen api tanpa sisa. Berdasarkan informasi dari universe Beck, Maria Hills memprediksi bahwa monster itu akan muncul 2 hari lagi di Praha. Nick Fury meminta Peter untuk pergi ke Praha dan bersama-sama membunuh monster itu. Namun Peter menolak. Dia tidak mau merusak rencananya untuk menembak MJ. Peter kemudian mencari alasan kalau identitasnya pasti akan terbongkar kalau dia muncul di Praha. Lagi pula, Peter belum siap sepenuhnya menjadi anggota Avengers. Peter yakin kalau Mysterio dapat mengatasi monster-monster itu sendirian. Nick Fury menyuruh Peter untuk pergi jika dia tidak mau ikut. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Pak Harrington membatalkan untuk pergi ke Paris, melainkan mereka akan pergi ke Praha. Ternyata Nick Fury telah membajak acara study tour kelas Peter agar mereka pergi ke Praha. Di tengah perjalanan, Peter yang penasaran akhirnya mengaktifkan kacamata pemberian Tony. Ternyata kacamata itu sangat canggih dan dilengkapi kecerdasan buatan yang bernama Edith. Edith memiliki akses ke semua protokol keamanan milik Tony, seperti ke beberapa satelit pertahanan dan seluruh jaringan komunikasi di dunia. Hal ini bisa membuat Peter melihat semua chat WhatsApp di handphone orang. Akhirnya mereka sampai di rest area. Dimitri yang menyamar menjadi supir menyuruh Peter untuk masuk ke sebuah ruangan. Di sana ada seorang perempuan yang membawakan kostum Spider-Man jenis baru agar identitasnya tidak ketahuan. Perempuan itu kemudian menyuruh Peter memakainya sekarang juga. Di saat Peter membuka celana, tiba-tiba saja Brad datang. Kemudian Brad memotret Peter. Peter yang panik mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun Brad tidak peduli. Brad ternyata tahu Peter menyukai MJ. Brad yang licik akan memperlihatkan foto itu kepada MJ. Di dalam bis, Peter menyuruh Edith untuk menghentikan Brad yang akan mengirimkan fotonya kepada MJ. Namun Edith malah mengirimkan drone pembunuh dari satelit. Peter yang panik langsung berusaha menghentikan drone itu. Kemudian Peter menyuruh Edith untuk menghapus fotonya itu dari handphone Brad. Sesampainya di Praha, Pak Harrington menyuruh semua siswanya untuk bersiap-siap karena mereka akan melihat karnaval cahaya tahunan di Praha ini. Tiba-tiba saja Maria menghubungi Peter dan memintanya untuk pergi ke markas. Sesampainya di markas, Mysterio menjelaskan bahwa mereka harus dapat membunuh monster elemen api apapun yang terjadi. Mereka juga harus berusaha menjauhkan monster itu dari benda yang berbahan logam. Peter juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin karena dia tidak mau membahayakan teman-temannya. Nick Fury juga membahas drone yang hampir saja membunuh temannya tadi. Nick Fury menyangka bahwa Peter belum siap menggunakan kacamata Edith. Di atas gedung, Mysterio mendekati Peter yang sedang galau untuk menghiburnya. Peter mengatakan kalau saat ini dia sedang tidak ingin beraksi. Peter hanya ingin menjalani hidup dengan normal. Mysterio juga mengatakan kalau Peter tidaklah salah jika menginginkan hal itu. Mysterio tahu kalau Peter lebih memilih menyelamatkan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Mysterio menyarankan
bahwa Peter harus membawa teman-temannya ke tempat yang aman. Peter membuat Pak Harrington dan teman-temannya untuk menonton opera. Sebenarnya mereka semua tidak setuju, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah menjadi paket perjalanan study tour. Setelah memastikan semua teman-temannya berada di gedung opera, Peter kemudian pergi. MJ yang curiga dengan tingkah laku Peter kemudian menyusulnya. Begitu juga Ned dan Betty. Di luar, Peter telah bersiap-siap menggunakan kostum hitam di posisinya. Sementara di bawah, MJ memperhatikan sekelilingnya untuk mencari Peter. Tiba-tiba saja, monster elemen api muncul, membuat semua orang panik. Mysterio kemudian muncul. Mereka berdua langsung menyerang monster api itu. Namun, monster api itu dapat menyerap logam dari komedi putar, dan akhirnya monster api itu menjadi besar. Kemudian monster api itu mengincar biang lala. Ternyata Ned dan Betty berada di sana. Peter dan Mysterio berusaha menghalangi monster itu untuk memakan biang lala. Saat menembakkan jaring, Peter tak sengaja mengenai suatu benda, hingga benda itu terjatuh di dekat MJ. Melihat monster api itu yang semakin kuat, Mysterio berniat untuk mengorbankan diri. Mysterio langsung masuk ke dalam tubuh monster itu, dan seketika tubuh monster itu meledak, dan akhirnya monster api itu berhasil dikalahkan. Beruntung Mysterio berhasil selamat. Nick Fury kemudian datang dan berkata, meskipun monster api telah musnah, ancaman akan selalu ada. Kemudian Nick Fury mengajak Mysterio ke markas Harryhauffel yang ada di Berlin. Nick Fury juga mengajak Peter, namun Peter berkata dia tidak ingin ikut. Dan akhirnya Nick Fury bergegas untuk pergi ke Berlin. Kemudian Mysterio mentraktir Peter di sebuah bar. Di sini Peter mengungkapkan lagi keinginannya. Dia ingin menjadi remaja biasa dan hidup normal seperti orang lain. Kemudian Peter memakai kacamata Edith. Mysterio berkata, kacamata itu tidak cocok dipakai Peter yang masih muda. Kemudian Peter menyuruh Mysterio untuk mencobanya. Ternyata kacamata itu sangat cocok dipakai oleh Mysterio. Peter merasa kalau Mysterio lebih cocok menggunakan teknologi Edith. Mysterio merasa lebih pantas menjadi penerus Tony Stark. Kemudian Peter memindahkan kepemilikan kacamata itu ke Mysterio. Kemudian Peter menyerahkan kacamata itu ke Mysterio. Kemudian Peter pergi untuk menemui teman-temannya. Setelah Peter pergi, keadaan di bar itu mulai berubah. Ternyata Mysterio menggunakan hologram yang sangat canggih untuk mengelabui Peter dan Nick Fury. Ternyata Mysterio mantan karyawan Tony Stark. Tony memecatnya karena dianggap dia tidak berguna. Akhirnya Mysterio mengumpulkan semua mantan karyawan Tony yang bernasib sama dengannya untuk balas dendam. Mereka menciptakan hologram dan drone penghancur untuk menciptakan sandiwara ini. Dengan kacamata Edith yang barusan dia dapatkan, Mysterio menjadi semakin tak terkalahkan. Di dalam hotel, Peter menemui Ned. Ned berkata, besok mereka akan pulang ke Amerika karena kemunculan monster elemental. Peter juga merasa kecewa karena mereka tidak jadi pergi ke Paris. Kemudian MJ muncul menyapa Peter. Dengan malu-malu, Peter mengajak MJ jalan, dan MJ langsung mau. Di tengah-tengah jembatan, Peter akan mengungkapkan perasaannya kepada MJ. Kemudian MJ memotong perkataannya kalau MJ sudah tahu bahwa Peter adalah Spider-Man. Ternyata selama ini MJ selalu mengawasi Peter, dan semuanya sudah jelas bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun Peter menyangkal semua hal itu, dan yang barusan muncul bukanlah Spider-Man. Kemudian Peter menunjukkan sebuah benda yang terlilit jaring. Namun MJ tahu bahwa jaring yang melilit benda itu sama persis dengan jaring milik Spider-Man. Tiba-tiba saja benda itu mengeluarkan hologram monster yang sangat nyata. Ternyata benda itu adalah proyektor yang menampilkan ilusi-ilusi monster elemental. Peter akhirnya sadar kalau monster-monster yang tadi adalah rekayasa Mysterio. Peter kemudian panik karena baru saja dia menyerahkan kacamata Edith kepada orang jahat.
Akhirnya Peter kemudian mengaku kepada MJ bahwa dia adalah Spider-Man. Di tempat lain, saat Mysterio sedang mengecek semua hologram miliknya, sadar salah satu benda proyektor yang ia miliki hilang. Mysterio akhirnya panik karena salah satu proyektor yang hilang bisa jadi alat bukti kejahatannya. Mysterio langsung mengecek keberadaan proyektornya yang hilang. Mysterio akhirnya tahu bahwa proyektor itu berada pada Peter. Dan Peter sudah menyadari semua kebohongan ini. Mysterio akhirnya berencana untuk membunuh Peter. Di hotel, Peter bergegas akan pergi ke Berlin untuk menemui Nick Fury. Dia harus menemui Nick Fury dan memberitahunya tentang semua kebohongan Mysterio. Di tengah jalan, Nick Fury datang untuk menjemput Peter. Nick Fury membawa Peter ke dalam markasnya. Sesampainya di markas, Peter memberitahu kepada Nick Fury tentang sandiwara Mysterio. Namun ternyata Nick Fury dan Maria yang ada di hadapannya adalah ilusi. Begitu juga dengan tempat itu. Peter akhirnya terjebak ke dalam ilusi buatan Mysterio. Bukan hanya hologram, Mysterio juga mempunyai drone penghancur untuk menghancurkan Peter dan lingkungan sekitar. Kemudian Nick Fury datang dan menembak Mysterio dari belakang. Nick Fury bertanya kepada Peter, siapa saja yang telah mengetahui semua ini? Peter menjawab, selain dia yang mengetahui hal ini, hanya MJ dan Ned saja. Ternyata, lagi-lagi, Nick Fury yang ada di hadapannya hanyalah sebuah hologram. Peter kemudian tiba-tiba saja ditabrak oleh kereta cepat. Mysterio menyuruh rekannya untuk meretas perjalanan study tour teman-teman Peter untuk pergi ke London. Di dalam kereta, dengan tertatih-tatih, Peter yang selamat kemudian pingsan. Akhirnya Peter kembali tersadar, dia sekarang berada di Belanda. Di jalanan, Peter meminjam handphone milik warga untuk menghubungi Happy. Tak berselang lama, Happy akhirnya menjemput Peter dengan pesawat. Sebelum mendekat, Peter harus memastikannya dulu bahwa Happy yang ada di hadapannya adalah nyata. Ternyata benar, itu memang Happy. Happy berusaha menenangkan Peter yang telah menyerahkan teknologi edit kepada orang jahat. Peter kebingungan, dia rindu kepada Tony. Dia pasti akan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Kemudian Happy mengatakan bahwa Tony tidak pernah menyesal memilih Peter sebagai penggantinya. Tony sangat yakin kalau Peter bisa menghadapi semua ini. Akhirnya Peter mendapatkan lagi kepercayaan dirinya untuk menghadapi Mysterio. Peter yakin pasti kali ini Mysterio sedang mengincar teman-temannya. Kemudian Peter meminjam handphone milik Happy untuk mengetahui keberadaan teman-temannya melalui media sosial. Ternyata kini mereka semua sedang berada di London. Happy kemudian menerbangkan pesawatnya menuju London. Kemudian Peter baru ingat dia tidak membawa kostum Spider-Man-nya. Mendengar hal ini, kemudian Happy membuka sebuah ruangan di mana Peter bisa merakit kostumnya di sana. Di London, kini semua teman-temannya akan menaiki bis yang dikendarai oleh anak buah Mysterio. Di markas, Maria Hills dengan alat miliknya dia berhasil mendeteksi kemunculan monster elemental. Namun kali ini lokasinya berada di London. Dan ternyata monster elemental itu adalah hologram buatan anak buah Mysterio. Untuk memancing Nick Fury datang ke lokasi. Di London dengan teknologi edit, Mysterio melepaskan semua drone pembunuh dari satelit. Semua drone itu sudah dilengkapi dengan teknologi hologram yang sangat canggih. Dengan semua drone itu, Mysterio menciptakan ilusi monster yang sangat besar. Bukan hanya ilusi, Mysterio dengan bantuan drone-drone itu benar-benar memporak-porandakan kota London. Lalu Mysterio membuat sandiwara seolah-olah dia yang berperang melawan monster itu. Sementara itu, Happy memberikan pesan kode kepada Nick Fury. Mengetahui hal itu, Nick Fury menyuruh Maria untuk naik ke atas gedung. Tak berselang lama, sebuah drone pembunuh datang untuk membunuh Nick Fury. Untung saja Maria berhasil menembak drone itu hingga hancur. Di arena pertempuran,
Peter mencoba masuk ke dalam tubuh monster elemental itu. Dan benar saja, di dalam tubuh monster elemental itu terdapat ribuan drone yang mengeluarkan cahaya hologram yang sangat canggih. Kemudian Peter menempelkan jaringnya untuk mengikat beberapa drone yang ada di sana. Merasa ada yang tidak beres, Mysterio mengecek kamera dari sebuah drone. Mysterio melihat Peter yang berada di sana sedang merusak beberapa drone. Mysterio yang panik kemudian memiliki ide. Dia mematikan semua hologram, sehingga drone-drone yang ada di sana terlihat oleh semua orang. Di tempat lain, Happy mengajak teman-teman Peter untuk pergi menggunakan pesawat. Namun sayang, pesawatnya itu dihancurkan oleh drone milik Mysterio. Mysterio kemudian mengirim drone untuk mengejar Happy dan yang lainnya. Happy mengajak teman-teman Peter untuk bersembunyi di sebuah museum. Namun salah satu drone tetap mengejar mereka dan menggunakan laser untuk membuka pintu. Sementara itu, di arena pertempuran, Peter masih terus berusaha menghindari serangan drone. Kemudian Peter membuat bom dari sebuah drone untuk menghancurkan lebih banyak drone. Dengan susah payah, Peter akhirnya berhasil melumpuhkan Mysterio. Peter meminta kepada Mysterio untuk mengembalikan kacamata Edith. Namun, justru Mysterio malah memasukkan Peter ke dalam dunia hologram. Namun kali ini, Peter sudah tidak terkecoh lagi. Dia berfokus kepada Spider Sense-nya hingga dapat mengalahkan semua hologram Mysterio. Dan akhirnya Mysterio sendiri yang terkena tembakan drone. Dan ternyata itu juga hologram. Beruntung Peter tidak tertipu. Dan akhirnya Mysterio menembak dirinya sendiri. Kemudian Peter mengambil kacamata Edith dari wajah Mysterio. Dan Peter menonaktifkan semua drone itu hingga kembali ke satelit. Mysterio yang tertembak akhirnya tewas. Setelah semua kondusif, di balik keruntuhan, Peter kemudian menemui MJ. Di sana, Peter mengungkapkan perasaannya. Dan ternyata, MJ juga menyukai Peter. MJ selama ini selalu memperhatikan Peter kemanapun dia pergi. Dan mereka berdua akhirnya sekarang berpacaran. Beberapa hari kemudian, di saat Peter mengajak MJ untuk berkeliling kota New York, Peter melihat di sebuah siaran televisi menayangkan sebuah serangan monster yang terjadi sebelumnya di Eropa. Menurut pembawa acara, dia menerima sebuah rekaman video dari seseorang yang misterius. Dalam video itu, Mysterio mengaku dia sedang berusaha mengalahkan monster elemental itu. Namun dia malah diserang oleh Spider-Man dengan ribuan drone bersenjata milik Tony. Mysterio sengaja membuat semua orang benci dengan Spider-Man. Di akhir video, Mysterio memberitahu tentang identitas asli Spider-Man. Kini semua orang tahu kalau di balik topeng Spider-Man adalah Peter Parker. Dan berakhirlah alur cerita film ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya kepada orang yang selalu mengubar janji. Siapa tahu dia adalah hologram. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, guys. Dan sampai jumpa di kisah film berikutnya.